Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3121 menderita sepanjang jalan. Dalam kehampaan yang luas, cahaya terang melintas. Itu Jalan Taiko. Dilihat dari kejauhan, Jalan Taiko yang terbuka lebar seperti seberkas cahaya, dan kecepatannya sangat cepat. Permaisuri memanipulasi arah dan melewati kekosongan. Namun, jalan di depan masih berbahaya, dan semakin banyak pusaran yang menakutkan. Tidak hanya itu, ilusi menjadi semakin tidak stabil. Selain pusaran, ada lebih banyak kilat dan guntur, yang merobek ilusi. Guntur yang tidak nyata lebih kuat dari yang asli. Guntur itu menakutkan, setiap serangan membawa kekuatan kehancuran, tidak hanya menyilaukan, tetapi juga gemetar. Sisa-sisa kehancuran besar langit dan bumi tidak terbatas pada ini, ada juga badai yang tidak dapat dijelaskan yang dapat menyapu segalanya. Ada api ilusi yang dapat membakar alam semesta. Ada terlalu banyak kehancuran, belum lagi para jenderal, bahkan kaisar pun pucat. Jika mereka jatuh ke dalamnya, mereka akan dihancurkan. Rao Ye Chen dan permaisuri tidak berani masuk lagi, bahaya yang bisa mereka lihat ada begitu banyak, pasti ada lebih banyak yang tidak terlihat. Semakin dekat kamu ke jalan Taiko prasejarah, semakin berbahaya. Raja manusia bergumam, apa yang dilihatnya di sepanjang jalan telah membalikkan kognisinya. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan supernatural seperti apa Ratu Surga kuno digunakan untuk membuka jalan seperti itu dengan sia-sia, dia adalah dewa yang sebenarnya. Jalan ajaib, peluang dan kesulitan hidup berdampingan. Raja keberuntungan menarik napas dalam-dalam, melihat lebih banyak keberuntungan dan lebih banyak kesulitan dan malapetaka. Engah. Ketika saya melihatnya, cahaya berdarah meledak di ujung dunia kuno. Itu Kaisar Huang. Beberapa saat yang lalu, ada guntur dan kilat terbang di kekosongan yang mendekat. Kebetulan itu mengenai dia dan lebih kuat darinya. Tubuh suci hampir meledak di tempat. Setiap luka bertahan dengan guntur kehancuran, yang sangat merusak esensinya menyebabkan luka tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas keluar, tidak hanya tubuh fisik yang terluka, tetapi juga daogen dan roh primordial dihancurkan dan diracuni, dan mereka kehilangan bentuk manusianya. Saat warna merah berubah, begitu pula para kaisar dan dewa. Guntur dan kilat yang keluar dari kehampaan terlalu menakutkan, tetapi di Huang adalah tubuh suci seorang kaisar tingkat menengah. Hanya satu muka dengan muka, mereka hampir mati. Jika itu mereka, kebanyakan dari mereka akan memasuki gerbang neraka, dan kaisar tidak terkecuali. Setelah tubuh Ye Chen jatuh, cahaya abadi terbang keluar dan menenggelamkan tubuh di Huang, berubah menjadi pedang peri, memotong kekuatan penghancur yang tersisa di tubuh di Huang. Pada titik ini, di Huang stabil dan terhuyung-huyung. Xing Tian melangkah maju dan mengambil tempatnya. Di sini, Ye Chen dan permaisuri telah berkorban untuk selamanya, berkumpul menjadi topeng, dan melindungi para kaisar di ujung jalan kuno. Penghancuran Kaisar Huang adalah contoh berdarah. Guntur dan kilat yang datang dari ilusi mungkin tidak disengaja, itu seharusnya kebetulan, tetapi harus diwaspadai. Berkat fakta bahwa Kaisar Huang yang dipukul sebelumnya, jika itu adalah Dewa Pedang dan Guru Pedang, mereka akan dihancurkan di tempat, dan tubuh suci Kaisar Dao tidak dapat menahannya, apalagi mereka. Sejak itu, contoh seperti ini sering terjadi. Ilusi tidak damai, ada guntur dan kilat merobek, ada kobaran api, selalu ada satu atau dua kehancuran, dari ilusi ke jalan kuno, bahkan topeng abadi dihancurkan berkeping-keping, jika tidak ada topeng, mungkin akan ada menjadi kerugian besar. Ye Chen sedikit mengernyit, tapi ekspresi permaisuri tetap tidak berubah. Dibandingkan dengan Ye Chen, permaisuri sudah mengetahuinya, dan dia telah menyadarinya sejak dia datang ke jalan Taiko. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, saya tiba-tiba mendengar guntur, dan saya bisa melihat kehampaan di depan, ada lautan guntur yang sangat besar, guntur dan kilat terkoyak, dan jatuh di udara, membentuk air terjun di bagian atas, dan laut guntur di bagian bawah, setiap jalur membawa kekuatan kehancuran, hanya mendengar guntur membuat hatiku bergetar. Kali ini, bahkan permaisuri mengerutkan kening. Lautan guntur terlalu besar, dia harus mengitarinya, ketika dia melihat lautan guntur, dia sudah mengubah arahnya, dan jaraknya bisa diperpanjang sejauh yang dia bisa, jika terpengaruh. Dia akan dihancurkan. Rumah tampaknya tak berujung hujan. Di arah yang dibuka oleh jalan Taiko, terdapat juga lautan api,
yang bukan api sungguhan, dan warnanya tidak tetap, terkadang merah, terkadang ungu, lebih besar dari lautan guntur sebelumnya, dan api yang mendekat gelombang redup untuk selamanya. Tak berdaya, permaisuri mengubah arah lagi. Perubahan ini, karena keadaan pikirannya, membuatnya ingin memarahi ibunya, menghindari lautan guntur, melewati lautan api, dan melihat pasir dan bebatuan beterbangan secara langsung, seperti meteor yang lewat, bahkan sebutir pasir jatuh di atas Taiko di jalan, dunia berguncang untuk beberapa saat. Kamu, berhenti. Permaisuri berkata kepada Ye Chen dengan bibir sedikit terbuka. Ye Chen mengerti maksudnya. Ada terlalu banyak pasir dan batu yang beterbangan, dan semuanya membawa kehancuran. Pasir dan debu dapat menghancurkan langit, apalagi meteorit. Mereka tidak dapat dihentikan hanya dengan perisai pelindung abadi, dan satu orang harus dihentikan. Di depan mereka untuk menghentikan mereka. Dan orang ini, Ye Chen adalah yang paling cocok, dan hanya dia yang bisa melakukannya, dan permaisuri tidak boleh pergi. Ye Chen meninggalkan formasi dan melebur pedang abadi di tangannya. Pada saat yang sama, permaisuri mengubah formasi, dan ada formasi lain di belakangnya, dan Hou Yi dengan sadar menambahkannya. Sebuah batu akan datang. Lingua kecil melolong, membuat telinga Kuiniu berdengung. Tanpa dia ingatkan, semua orang bisa melihat ada sinar cahaya yang mengenai arah ini, itu bukan cahaya, tapi batu, seukuran kepalan tangan, dan tidak mengherankan kecuali seluruh tubuh bersinar. Namun, batu sekecil itu menyatu dengan kekuatan kehancuran. Sebelum itu tiba, para kaisar merasa kehancuran akan datang. Jika mereka terkena, mereka akan kehabisan akal di tempat. Zeng. Ye Chen sudah jatuh ke dalam keadaan sia-sia, dan membalik batu itu dengan pedang. Terdengar suara dentang, dan batu itu terpotong, tetapi pedang abadi Ye Chen hampir retak, dan kekuatan serangan balik membuat Ye Chen mendengus, dan dipengaruhi oleh kehancuran. Keputusan ratu masih sangat tepat, jika tidak ada orang lain yang menghentikannya, jika batu itu dibiarkan mengenai, apalagi perisai pelindung abadi, bahkan kaisar pun bisa dihancurkan. Setelah menyelesaikan krisis, Ye Chen kembali ke jalan Taiko dan membentuk kembali pedang abadi, sudut mulutnya terlihat, dan darah meluap. Keadaan pikiran para kaisar ngeri dan mencela diri sendiri. Di surga, mereka adalah makhluk tertinggi yang mengguncang alam semesta, tetapi ketika mereka datang ke jalan Taiko, mereka sangat lemah, bahkan Ye Chen pun seperti ini. Jika mereka pasti sudah lama terkubur. Ye Chen tidak menyipitkan mata, menatap kekosongan. Begitu benda asing mendekat, dia akan segera meluncurkan serangan guntur. Dibandingkan dengan domain luar, kehancuran dalam ilusi tampaknya lebih mengancam. Sisa-sisa kehancuran besar dari dunia, mereka semua sangat ganas. Jika dunia benar-benar hancur, betapa mengerikannya itu akan menjadi pemusnahan dunia. Permaisuri tidak berani ceroboh, tanpa Ye Chen tidak hanya tekanan, tetapi juga peningkatan beban yang tiba-tiba, meminjam sungai peri abadi Ye Chen, itu merupakan pengembangan dan kelanjutan, dan dia sendiri menanggung 90% dari tekanan. Selain itu, dia harus hati-hati mengontrol arah, jalan di depan berbahaya, dia harus segera menghindarinya. Jika dia tidak bisa menghindarinya, Ye Chen akan melangkah maju untuk membersihkan jalan. Harus dikatakan bahwa dia bekerja sama dengan Ye Chen secara diam-diam, menyelesaikan krisis di sepanjang jalan, memastikan kenyamanan para kaisar, dan juga memastikan kelanjutan jalan Taiko sepanjang jalan. Seberapa jauh? Bisik Hong Yan, tidak tahu berapa kali dia bertanya. Dekat. Tanggapan ratu pada dasarnya sama setiap saat. Jarak ke bagian selanjutnya dari jalan Taiko sebenarnya tidak jauh. Itu hanya karena jalan memutar sepanjang jalan, semakin jauh jalan memutar, semakin lama jarak. Ada Outlander Supreme. Jenderal keempat yang memulihkan kekuatan sucinya kemudian menoleh ke belakang. Dia bisa mendengar suara gemuruh dan melihat iblis yang berguling. Pasti Outlander yang menyelinap ke jalan Taiko melalui celah itu. Di Huang tidak berkata apa-apa, menyeret tubuh kaisar yang rusak, dan langsung pergi ke sisi itu, mencium nafas kaisar surga. Yang pergi bersamanya adalah Mozun dan Jianzun, dan Outland Supremes yang datang ke jalan Taiko bukan hanya kaisar surgawi, tetapi juga kaisar agung. Sekarang kaisar wanita membuka kelanjutannya, Ye Chen menjaga akhir zaman kuno, dan kaisar sebagian besar dalam formasi, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, mereka hanya bisa bertarung, dan mereka tidak dapat diganggu oleh orang asing. Domain. Ledakan. 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 Segera, ada suara menggelegar, dan Di Huang memulai pertempuran dengan Kaisar Langit dari wilayah luar, dan Raja Iblis dan Master Pedang juga bertarung melawan Kaisar Langit dari wilayah luar, sedangkan untuk prajurit dan Jenderal Iblis, mereka semua mengabaikannya. Fluktuasi perang cukup besar, jika Anda melihat dari ujung, Anda dapat melihat dunia runtuh,
cahaya yang padam beterbangan bolak-balik, dan visi kehancuran disimpulkan dan digariskan. Bagian belakang rumit, dan jalan di depan tidak terlalu optimis. Melihat meteorit, sebesar toples anggur, permaisuri ingin menjauh, tetapi ada lautan guntur di satu sisi dan lautan api di sisi lain. Jika Anda bergerak tanpa pandang bulu, Anda mungkin menderita akibatnya. Dan jika Anda tidak memperhatikan, itu akan menjadi malapetaka. Tak berdaya, dia harus membiarkan Ye Chen menyelesaikannya. Ye Chen sudah berlari keluar dari jalan Taiko, dan ketika menghadapinya, dia merasakan niat kehancuran bergegas ke arahnya, lebih kuat dari latar belakangnya. Dia terbentur sehingga dia tidak bisa berdiri diam, dan jiwanya hampir tersingkir. Tubuhnya. Ini hanyalah arti dari kehancuran yang dibawa oleh meteorit. Jika itu benar-benar datang, Ye Chen tidak percaya diri untuk menghentikannya. Meteorit yang keluar dari ilusi terlalu kuat dan menakutkan. Satu pemikiran. Keabadian. Ye Chen memarahi dengan ringan di dalam hatinya, dan melemparkan metode abadi dari Dao Kaisar. Kecepatan meteorit terlalu cepat, dan kehancurannya terlalu mengerikan. Akan aneh jika dia tidak terkena jika dia bergegas maju untuk memblokir. Oleh karena itu, ini adalah cara yang tepat untuk mengaturnya. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa satu pikiran tidak valid selamanya. Dengan kata lain, makna kehancuran yang dibawa oleh meteorit itulah yang menghilangkan hukum abadi waktu. Namun, meski belum ditentukan, kecepatannya telah berkurang 1 poin. Dari sudut pandang ini, keabadian satu pikiran masih memiliki pengaruh. Ye Chen tiba-tiba berdiri diam dan berubah menjadi tubuh Dharma. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, sering memikirkan keabadian, melemahkan kecepatan meteorit berkali-kali. Sama seperti ini, kekuatan meteorit itu masih menghancurkan. Bos, aku datang. Tubuh Dharma meraung, dan meninggalkan sisi Ye Chen, seperti seberkas cahaya menabraknya. Dibandingkan dengan pengurangan kecepatan abadi Yinian, mungkin lebih langsung baginya, tubuh Dharma dari Kaisar Surga, untuk memukulnya secara langsung ini adalah pemblokiran gaya bunuh diri. Engah. Tubuh Dharma bergerak cepat, dan menghilang dengan cepat, ditabrak meteorit dan meledak di tempat, darah dan tulang yang roboh hancur menjadi abu. Gudong. Para kaisar dan jenderal yang masih berada di jalan Taiko diam-diam menelan ludah mereka. Meteorit itu terlalu sombong. Itu adalah tubuh Dharma Ye Chen, terlepas dari tingkat kultivasi, kekuatan tempur, latar belakang, dan akar Dao, itu bahu-membahu dengan Ye Chen, tetapi tersingkir dalam sekejap. Jika Ye Chen sendiri yang bergegas, itu kemungkinan besar akan hancur. Akhir. Tampaknya mereka masih meremehkan hal-hal dalam ilusi. Meteorit itu tidak menakutkan, kehancuran meteorit itu menakutkan, begitu kuat sehingga bahkan tubuh suci Kaisar Surga dapat dihancurkan. Kematian tubuh Dharma bukannya tidak berharga, yang membuat kecepatan meteorit turun tiba-tiba, dan pikiran Ye Chen melemah selamanya, dan itu sangat melambat. Zeng. Ye Chen Huo menghunus pedangnya dan memotong sungai peri. Pound. Ada suara bantingan logam, pedang dominan Ye Chen, jika mengenai pelat baja, itu hanya memotong parit di meteorit, dan tidak menghancurkan meteorit itu. Engah. Ye Chen menyemburkan darah, gagal menghancurkan meteorit itu, tetapi terlempar karena syok, dan lengan yang memegang pedang terhempas oleh guncangan itu. Kaisar merasa kedinginan untuk sementara waktu, itu adalah Ye Chen. Tubuh suci tingkat Kaisar Surgawi yang bermartabat begitu lemah di depan meteorit. Tapi semua orang tahu bahwa bukan Ye Chen yang terlalu lemah, melainkan kehancuran meteorit yang terlalu kuat, begitu kuat sehingga tidak bisa bertahan selamanya. Ledakan. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, dan meteorit itu tiba tak lama kemudian. Ye Chen menggertakkan giginya, membentuk kembali lengannya dalam sekejap, dan membuka tubuh yang mendominasi dalam sekejap. Di luar tubuh yang mendominasi, dia juga dibungkus dengan baju besi yang terdiri dari keabadian. Di luar baju besi itu ada visi abadi. Itu adalah besar gunung, sungai, dan tumbuh-tumbuhan berevolusi, dan dia berdiri di antara mereka, seperti dewa kuno, meningkatkan pertahanannya sendiri ke puncak. Beri aku. Hentikan. Ye Chen mendengus dingin, benar-benar gila, melangkah keluar dengan satu langkah, dan mendorong ke depan dengan tangan atasnya, mencoba memblokir meteorit itu dengan keras, dan dia tidak dapat melakukannya jika dia tidak melakukannya. Blokir itu akan menjadi bencana yang mengerikan jika meteorit itu menabraknya. Ledakan. Retakan. Ledakan. Dalam sekejap, visi negeri dongeng abadi runtuh. Lalu datanglah armor abadi, yang meledak berkeping-keping. Kemudian, hegemoni Ye Chen juga runtuh. Apa yang disebut pertahanan tubuh suci Kaisar Langit, di depan meteorit itu, tampak seperti hiasan, seperti kertas. Engah. Ye Chen memuntahkan darah dan berbalik, terbang mundur dari kehampaan,
memasuki kembali jalan Taiko, dan terbang lebih dari 8 juta mil. Selama periode ini, lengannya meledak, dan daging Kaisar Dao terbelah sedikit demi sedikit, dan darah serta tulangnya runtuh memenuhi langit yang luas. Melihat ujung jalan Taiko, meteorit itu runtuh, Ye Chen lah yang mengukir jejak abadi pada meteorit itu pada saat itu dan meledakkan meteorit itu. Meteorit itu meledak, tetapi masalahnya belum berakhir, lingkaran kehancuran menyebar, dan jalan Taiko juga terpengaruh permaisuri dihancurkan di tempat dan mengumpulkan perisai pelindung abadi. Engah, engah. Engah. Suara muntah darah sering terdengar, dan kecuali permaisuri yang mundur selangkah, semua kaisar lainnya, termasuk Hongyan, tersingkir latar belakangnya sedikit lebih lemah dari Dewa Pedang, dan tubuh kaisar terlempar begitu saja. Bahwa hanya satu kepala yang tersisa. Lingkaran kehancuran terlalu menakutkan, dimanapun ia lewat, langit terbelah sedikit demi sedikit, dan guntur serta kilat yang dihancurkan abis. Engah. Ye Chen, yang baru saja berdiri dengan terhuyung-huyung, terlempar lagi. Engah, engah, engah. Di kejauhan, Kaisar Huang, Mo Zun, dan Jian Zun yang masih bertarung juga terkena dampaknya, dan bahkan Kaisar Langit dan Kaisar Agung dari wilayah luar juga terlempar ke langit. Para dewa tampak pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka bisa melihatnya dengan jelas di dalam kuali. Jika mereka berada di luar sebelumnya, mereka mungkin akan mengantri untuk mendapatkan sup mengpo saat ini. Yang benar-benar mendominasi adalah permaisuri surga. Dia melawan pusaran kehancuran secara langsung, dan sampai sekarang, dia masih berada di akhir zaman kuno, menopang dirinya sendiri. Melihat punggungnya, itu ternoda dengan darah yang menyilaukan. Ye Chen terluka parah. Salah bahwa dia tidak terluka. Penampilannya berlumuran darah, dan tubuhnya sudah membusuk, berjuang melawan keabadian. Jika dia tidak melawan halo kehancuran dan melemahkan kekuatannya, jika tidak, para kaisar tidak akan terbunuh. Membalik begitu sederhana, kebanyakan dari mereka telah dikuburkan secara kolektif. Ye Chen bangkit dengan terhuyung-huyung, menyeret tubuhnya yang rusak, dan terhuyung-huyung menjelang akhir zaman kuno, dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan Hongyan dan yang lainnya, dan semua kaisar masih memiliki hidup mereka. Adapun dia harus bertahan di akhir, jika meteorit lain menghantam, jalan Taiko mungkin akan runtuh lagi. Tolong aku. Permaisuri memanggil, napasnya agak lemah. Ye Chen turun dari langit dan mendarat di sampingnya, dengan paksa memobilisasi keabadian untuk berbagi tekanan pada permaisuri. Permaisuri non-perempuan terlalu gigih, hanya karena dia telah melihat jalan Taiko di seberang, selama koneksi dibuat, semuanya akan baik-baik saja. Ledakan. Segera, ledakan terdengar, dan setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, dua bagian dari jalan kuno yang telah dipisahkan selama bertahun-tahun akhirnya bergabung menjadi satu lagi. Tidak sia-sia terluka begitu parah. Jenderal Dewa Keempat dan putra pesawat saling mendukung, bergoyang, dan menunjukkan senyum lelah ke jalan Taiko Timur. Saat kata-kata itu jatuh, terdengar ledakan. Kemudian, saya melihat permaisuri dan Ye Chen terbang terbalik dari langit timur, sepertinya mereka dipukuli ke udara, tubuh kaisar yang berlumuran darah sangat mengejutkan. Ledakan. Gemuruh. Sebelum para kaisar dapat bereaksi, ledakan terdengar, dan iblis hitam pekat terlihat menyapu langit, dan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia memenuhi alam semesta kuno. Zun Huangdi. Hongyan melihat ke samping, terhuyung-huyung setiap langkah, ekspresinya pucat, dan bahkan nada suaranya bergetar. Episode 3122 jelaskan yang terjadi. Ledakan. Ye Chen dan permaisuri bertabrakan dengan dua gunung berturut-turut sebelum mereka mendarat. Kerikil yang berterbangan diwarnai dengan darah mereka berdua. Engah. Keduanya bangkit, dan sebelum mereka bisa berdiri diam, mereka menyemburkan darah lagi. Kuaso Desolate Emperor. Permaisuri tampaknya kekurangan oksigen, dia tidak bisa diam, napasnya tidak stabil, dan dia melihat ke dunia timur dengan ekspresi pucat. Ye Chen juga terhuyung-huyung, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi wajahnya sangat pucat setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, membuka dan melanjutkan, dia menggabungkan dua bagian dari jalan Taiko, tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, dia dirobohkan oleh tamparan. Kuaso Huangdi, itu memang Kuaso Huangdi, dia harus menjadi Outland Supreme peringkat tertinggi yang mereka temui di sepanjang jalan, dan dia bukan Kuaso Huangdi biasa. Aku benar-benar melihat ke langit, seorang Kaisar Zun Huang yang menjaga zaman kuno. Para kaisar juga bergegas satu demi satu, terhuyung-huyung satu demi satu, berlumuran darah, meninggalkan jejak kaki berdarah selangkah demi selangkah. Sisanya ilusi primordial roh. Kaisar Kuaso Huang. Di Huang bergumam di langit barat jalan Taiko. Bersamaan dengan itu, ada Sword Master dan Demon Master.
Sebelumnya, karena Supremes dari Outlands telah mencuri ke Jalan Taiko, mereka mundur untuk bertahan melawan musuh. Tanpa diduga, begitu banyak perubahan telah terjadi di ujung Taiko, halo kehancuran. Pertama Ye Chen berbelok ke samping 2 kali, dan kemudian para kaisar terbang terbalik, bahkan mereka bertiga pun tidak terhindar, dan hampir dihancurkan oleh halo kepunahan. Sekarang, Jalan Taiko berlanjut, tetapi Ye Chen dan Permaisuri terluka lebih parah lagi, Kaisar Semu yang sepi yang asli. Ini. Kaisar Langit dari wilayah luar dan Kaisar Agung dari wilayah luar yang bertarung dengan mereka tampak sedikit bingung. Mereka mengira hanya ada Kaisar Huang, Master Pedang, dan Raja Iblis di bagian ini. Jalan kuno. Tubuh suci Kaisar Surga, dan banyak Kaisar Agung dari surga, barisan ini cukup menakutkan. Setelah dikejutkan, dia sangat terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak tahu dari mana datangnya halo kehancuran, dia hanya tahu bahwa seorang kaisar yang sepi berasal dari wilayah luarnya. Hujan sepanjang malam saat rumah bocor. Ren Wang mengutuk diam-diam. Tak seorang pun di Kuali bisa membantah kata-kata ini. Karena pembukaan dan kelanjutan jalan kuno, kekuatan ilahi yang dikonsumsi oleh para kaisar mengering, dan meteorit itu hampir melumpuhkan semua kaisar. Jalan kuno dilanjutkan, tetapi yang lebih menakutkan telah dibuat. Namun, semua kaisar berada dalam kondisi sangat lemah. Namun, pada titik ini, Kaisar Kuaso Desolate dari Outer Territory datang, dan tanpa kecelakaan, dia akan dimusnahkan oleh kelompok itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika para dewa hendak memarahi ibu mereka, sudah terdengar suara bang-bang, lambat dan berirama. Itu adalah suara Kaisar Kuasi Huang dari domain luar berjalan, langkahnya terlalu berat, seolah-olah setiap langkah melangkah di alam semesta, mengguncang sungai panjang waktu. Kemudian, Rolling Mosa datang jauh melintasi langit, seperti lapisan kegelapan, menutupi satu-satunya cahaya yang tersisa, dan dunia yang sudah gelap seketika menjadi gelap. Saya dapat melihat bentuk dasar seseorang dalam iblis, agung seperti gunung, berdiri di akhir tahun, tidak dapat dijangkau. Saya hanya dapat melihat penglihatan, digariskan di sisinya, bintang-bintang meledak, matahari runtuh, dan kiamat kecemerlangan menafsirkan jenis kehancuran tertentu secara ekstrim. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Sebelum melihatnya, dia mendengar suaranya terlebih dahulu. Itu berasal dari roh jahat, membawa kekuatan sihir tertinggi, belum lagi para dewa, dan kaisar tidak dapat menahannya. Untuk sesaat, mereka hampir kehilangan akal. Kata-kata ini secara alami diucapkan kepada Permaisuri. Permaisuri terdiam, melihat sikapnya, dia mengenali kaisar yang sepi, dia adalah kekuatan utama mutlak di domain luar dalam pertempuran langit kuno di era terakhir, melihat langit kuno saat itu, kecuali untuk Permaisuri sejati, tidak lebih dari 5 orang yang bisa melawannya, mayat orang biasa yang terbunuh berubah menjadi gunung. Di sampingnya, Ye Chen telah melambaikan tangannya dan mengambil kaisar, dan bahkan membawa Kaisar Huang yang datang kemudian ke tripod. Dia adalah Kaisar Kuasi Huang, dan mereka jauh dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang berkualitas. Tiba-tiba, gumpalan kesadaran ilahi tenggelam ke laut ilahi. Permaisurilah yang mewariskan kesadarannya, dan ketika kesadarannya memasuki lautan dewa, itu berubah menjadi gambaran kabur. Itu adalah rute jalan Taiko. Selain itu, cara memasuki prasejarah kuno, setelah jalan kuno runtuh, cara memasuki prasejarah kuno, hanya Permaisuri yang tahu. Ye Chen mengerutkan kening, dan tanpa sadar melirik Permaisuri, merasa bahwa Permaisuri sedang menjelaskan pemakaman. Benar, Permaisuri sedang menjelaskan pemakamannya. Dalam pertempuran ini, salah satu dari dia dan Ye Chen mungkin mati, tetapi orang itu pasti bukan Ye Chen. Dengan kata lain, dia memiliki semacam kesadaran. Sejak Ye Chen terdaftar sebagai pemain, dia telah menjadi pion. Dia akan selalu ingat bahwa sebelum pertempuran yang menentukan, semua orang bisa mati, kecuali Ye Chen. Jika perlu, semua bidak catur, termasuk dirinya, rela mati demi pemainnya. Ini adalah misinya. Adapun sisa jalan, Ye Chen harus melanjutkan. Surga belum hilang. Ye Chen menutup matanya, memotong semua kehancuran di tubuhnya, dan cahaya abadi mekar, membentuk kembali tubuh kaisar dengan paksa, mengorbankan hidup dan umur panjangnya, dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kekuatan tempur selanjutnya, akan ada pertempuran dalam pertempuran hidup dan mati, yang bertarung adalah kaisar yang semu. Memang, surga belum hilang. Permaisuri mengetahui rencana Ye Chen dengan baik, dan akan mengambil kesempatan untuk bersembunyi dalam kehampaan, itu adalah cara untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, Kaisar Zunhuang tidak lebih suci dari Kaisar Langit.
Kaisar tingkat tertinggi semu memiliki kekuatan ilahi yang tidak dimiliki oleh Kaisar Surgawi dan Iblis Suci, dan itu jauh tak tertandingi. Dia akan sia-sia, itu akan menjadi makamnya, jika memungkinkan, dia akan menyeret Kaisar Zun Huang untuk mati bersama. Apakah itu sama putus asanya seperti dulu? Zun Huang di akhirnya muncul, milik alam iblis surgawi, dengan rambut panjang berwarna darah, seolah-olah dicuci dengan darah, sangat merah, seperti dewa iblis, menantang, menghadap ke dunia, sepasang mata iblis, memainkan peran kehancuran. Nasib rakyat jelata akan bertahan selamanya. Permaisuri sedikit membuka bibirnya, tidak membela atau menyangkal. Dia telah mengalami keputusasaan. Dibandingkan dengan era sebelumnya, adegan saat ini benar-benar tidak layak disebut. Dia mampu bertahan kembali maka, untuk era ini, hal yang sama bisa dilakukan. Ditemani angin sepoi-sepoi, pola peri kuno terukir di antara alisnya. Itu adalah metode terlarang yang membutuhkan harga yang sangat tragis. Cahaya abadi yang mekar di sekujur tubuhnya lebih terang dari Ye Chen dan benar-benar abadi. Namun, tidak peduli berapa banyak dia dan Ye Chen meningkatkan kekuatan tempur mereka, mereka masih tidak bisa menyembunyikan keadaan lemah mereka, terutama Ye Chen, yang terluka parah dan selalu cerah di luar, tetapi sebenarnya busuk di dalam, dan dipaksa mendukung dia. Kamu jauh di belakangnya. Kata Zun Huang Tianmo dengan ringan, mengguncang alam semesta dengan satu kata. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menutupi jutaan mil langit dan bumi dengan telapak tangannya. Telapak tangan dan jari-jari telapak tangannya diukir dengan garis-garis sihir hitam. Dengan kekuatan menghancurkan dunia, dia bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ledakan. Ye Chen melangkah maju, membuka penampilan yang mendominasi secara instan, mengangkat tangannya ke langit, dan kecemerlangan abadi menjadi kekuatan abadi. Retakan. Engah. Sesaat, penampilan tiran itu meledak. Ye Chen menyemburkan darah dan menyembur dengan liar, kakinya bengkok karena tekanan, dan tulang kaisar di tubuhnya patah, belum lagi keadaan lemah, bahkan di periode puncak, sulit untuk benar-benar memblokir telapak tangan. Kaisar Kuasi Huang, perbedaannya terlalu jauh. Menarik. Kuaso Desolate Heavenly Demon tersenyum sedikit, dan benar-benar meremehkan tubuh suci kecil itu, yang mampu menahannya di telapak tubuhnya yang setengah mati. The Holy Physique Supreme, Sang Gamer. Mata Kuaso Desolate Sky Demon sangat dalam, dan dia sepertinya telah melihat beberapa petunjuk. Semacam keberuntungan yang seharusnya ada pada permaisuri sekarang ada di tubuh suci kecil itu. Sekarang, cukup untuk membuktikan satu hal permaisuri, yang awalnya adalah seorang gamer, pensiun sebagai bidak catur, dan menyerahkan identitas gamer tersebut kepada Supreme of the Ancient Saint Physique. Panglima semua makhluk di era terakhir, di era ini, bersedia menjadi pionnya, Kaisar Surga Kuno. Anda benar-benar mengejutkan saya. Kaisar Zun Huang tersenyum sedikit, berkata kepada permaisuri. Zeng. Orang yang menanggapinya adalah pedang Kaisar Wanita di langit, menggambar sungai peri abadi, dan memotong cetakan telapak tangan yang menutupi langit. Telapak tangan rusak, dan tekanan Ye Chen tiba-tiba menghilang. Dia jatuh ke dalam mimpi sejenak, dan muncul kembali. Dia sudah berada di depan setan langit yang semu. Xiao Mengdao, kamu berani pamer di depanku. Mata Zun Huang Tianmo penuh dengan penghinaan, dia bahkan tidak melihatnya, dia hanya mengangkat tangannya sedikit, mengulurkan dua jari, dan mencubit pisau tikam Ye Chen tidak memihak. Pedang abadi, tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, seberapa kuat kekuatan gaibnya, sulit untuk menembus setengah titik. Kekuatan yang dibawa oleh pedang juga langsung dihilangkan oleh jari-jari setan langit yang sepi. Paung. Dengan jentikan jarinya, Kuaso Desolate Sky Demon mengirim Ye Chen terbang. Engah. Ye Chen memuntahkan darah, pedang abadi meledak, dan lengannya juga meledak menjadi abu. Hanya ketika dia benar-benar bertemu Kaisar Zun Huang, barulah dia menyadari bahwa Yang Maha Tinggi menakutkan, dan Kaisar Langit Dasar masih jauh dari cukup untuk dilihat. Kekalahannya membuat hati para kaisar dan dewa bergetar. Ye Chen, yang bahkan membantai Kaisar Surga, begitu lemah di depan Kaisar Zun Huang, meskipun dia tidak dalam kondisi puncak, dia kalah terlalu mudah. Dibandingkan dengan mereka, makhluk tertinggi dari domain luar yang masih hidup sangat bersemangat. Setan surgawi dari tingkat Kaisar Kuasi Desolate terlalu menakutkan, dan tidak ada ketegangan bahwa tubuh suci Kaisar Surgawi dikalahkan. Engah. Ye Chen dikalahkan, dan permaisuri juga dikalahkan dalam kekacauan total. Pedang Ling Tian hanya meninggalkan selokan darah dangkal di tubuh setan Kuasi Huang Tian, tapi dia hampir musnah oleh telapak tangan setan Kuasi Huang Tian. Jalan Kaisar, reinkarnasi abadi. Ye Chen naik ke langit dengan satu langkah, dan menekan dengan telapak tangannya Ling Tian. Pada reinkarnasi melawan dunia, dia menambahkan hukum abadi,
yaitu pemusnahan abadi, dan aturan reinkarnasi abadi penghancuran cetakan. Pukulan ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Kaisar Zunhuang meliriknya, membalik telapak tangannya dan menamparnya, langsung menghancurkan reinkarnasi salah. Ini adalah kekuatan Kaisar Kuasi Huang. Engah. Ye Chen berdarah lagi, seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh dari langit, tubuh berlumuran darah menusuk hati orang. Bersenandung. Sebelum dia menstabilkan tubuhnya, dia melihat tenda hitam ditembakkan dari tubuh Zunhuang Tianmo. Tepatnya, itu adalah tombak perang hitam legam, membawa kekuatan penghancur. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya dan memikirkan keabadian. Sayang sekali, tapi tidak bisa membekukan Battle Spear. Dia menggunakan seni Dewa Guntur terbang lagi, dan melarikan diri di langit. Namun, tombak itu menguncinya. Ye Chen mengertakkan gigi, dan menyatukan banyak metode rahasia untuk memberkati kekuatan ilahi yang abadi. Tentu saja, semuanya tidak berguna. Tampaknya, di depan Kaisar Zunhuang, semua kekuatan supernatural dari jalan Kaisar dan hukum jalan telah menjadi pertunjukan yang menggelikan. Engah. Darah Kaisar Dao menyilaukan, Ye Chen ditembus, dan dipaku ke langit luas dengan tombak. Sialan. Ye Chen mengatupkan giginya, benar-benar kesal, sejak dia datang ke jalan Taiko, dia tidak ingat berapa kali dia dipaku ke Sutian. Dia ingin menghancurkan tombak itu, tetapi gagal melakukannya. Tombak itu diukir dengan pola sihir, yang dihancurkan atau dilarang. Kekuatan sucinya disegel, dan kekuatan penghancur mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kekacauan secara sewenang-wenang. Tubuh mulai hancur, dan bahkan roh primordial runtuh sedikit demi sedikit. Keluar untukku. Ye Chen mendengus dingin, matanya merah darah, dia memegang tombak perang di kedua tangannya, dan menariknya keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia secara paksa menerobos larangan itu. Kemudian, dengan kekuatan abadi-abadi, dia menghapus niat membunuh di tubuhnya, sehingga tubuh kaisar yang runtuh dan roh primordialnya dapat dibalik, dan ki, darah, daging dan tulang, dan roh primordial yang telah dimusnahkan sebelumnya adalah semua ditarik kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi lain, Permaisuri dan Kuaso Desolate Heavenly Demon telah memulai pertempuran, dan mereka tidak dapat dilihat sama sekali. Mereka telah ditutupi oleh penglihatan kehancuran, para dewa tidak akan melihatnya, dan para kaisar tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pemandangan itu menyakitkan, setiap gemuruh perang seperti lonceng kematian hari kiamat, bergetar sehingga jiwa kaisar tidak bisa berhenti gemetar. Anda bahkan tidak perlu melihatnya, Anda tahu bahwa Permaisuri pasti bergantung pada angin, hujan darah Lingtian adalah milik Permaisuri. Di sisi lain, Kuaso Desolate Sky Demon hampir tidak memiliki luka di tubuhnya, bahkan jika ada, itu adalah jenis yang tidak sakit atau gatal. Perang. Dengan dentang di hati Ye Chen, dia mengangkat pedangnya dan datang untuk membunuh. Tubuh suci kecil, kemana kamu pergi? Kaisar surgawi dari wilayah luar, yang sebelumnya berperang melawan Di Huang, muncul entah dari mana, berteriak seperti guntur, dan mengendarai kereta kuno, berdiri di atasnya dengan tombak, menyapu seluruh langit Mosa penuh kekuatan. Dia tidak berniat ikut perang. Namun, melihat tubuh setengah mati Ye Chen, dia tiba-tiba mendapatkan kembali energinya, ingin membunuh Ye Chen untuk memperjuangkan keberuntungan dan kesempatan. Mungkin, dia juga bisa maju ke Kuaso Huangdi. Pada analisis terakhir, masih nafsu dan keserakahan yang bekerja, mencari kekayaan dan kekayaan adalah kebenaran yang dia junjung tinggi. Bukan hanya dia, tetapi dua kaisar asing yang sebelumnya bertarung dengan Master Pedang dan Raja Iblis juga datang untuk membantu, yang satu memegang pedang ajaib dan yang lainnya memegang pisau ajaib. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi cahaya peri keluar dari tengah alisnya. Itu adalah dua pedang purba, satu di kiri dan satu di kanan, menebas ke arah dua kaisar agung Outland. Ini sangat kuat. Kaisar agung dari wilayah luar tampak menakjubkan, dan sebelum dia dipukul, tubuh kaisar dibelah oleh niat membunuh yang dibawa oleh pedang roh primordial, dan tubuh asli roh primordial adalah juga terbelah. Mundur. Kedua kaisar bahkan tidak memikirkannya, mereka berbalik dan melarikan diri, meremehkan tubuh suci Kaisar Langit, dalam keadaan lemah dengan hanya setengah hidup yang tersisa, namun mereka sangat kejam. Mereka ingin pergi, tetapi sayangnya, mereka telah dikunci oleh pedang ilahi Ye Chen Yuan, dan baru saja mereka melarikan diri dari Sutian, salah satu dari mereka terkena pedang, tubuh seseorang dihancurkan, dan jiwa yang lain diledakkan. Mereka pantas mati. Unta kurus lebih besar dari kuda. Jika Anda terlalu percaya diri, itu kesombongan. Ledakan. Setelah dua kaisar besar dari wilayah luar, Kaisar Langit dari wilayah luar datang dengan kereta, sebelum dia bisa bergerak, kereta itu dihancurkan oleh Ye Chen, dan tubuh kaisar juga diinjak-injak menjadi genangan darah. Hanya Yuan Shen yang lolos.
Matanya menonjol, dan pupilnya juga menyempit. Ketakutan terukir di mana-mana di matanya saat dia melarikan diri. Fisik suci tingkat Kaisar Surgawi terlalu kuat, dan dia berada di puncak alam Kaisar Surgawi, dan dia kalah terlalu cepat. Kemana harus pergi? Ye Chen mengangkat tangannya dan menutupinya dengan telapak tangan yang memusnahkan. Sangat konyol bahwa Anda tidak bisa mengalahkan Kaisar Zun Huang, dan Anda, seorang Kaisar Surgawi, tidak bisa mengalahkan lelucon besar dunia. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa garis keturunan tubuh suci kuno semuanya terbuat dari kertas? Saya benar-benar ingin mati. Episode 3123 Saya akan memotong dan memotong. Yang mulia, selamatkan aku. Kaisar Langit dari wilayah luar melolong, ingin melarikan diri, tetapi telapak tangan Ye Chen terlalu kuat, menutupi alam semesta, dan mendaftarkan bagian langit dan bumi itu sebagai area terlarang, dan dia tidak dapat menghancurkannya. Bebas dari kurungan. Mengenai teriakan minta tolong, Kuaso Desolate Sky Demon mengabaikannya, dia bisa diselamatkan, tapi dia terlalu malas untuk melakukannya. Kaisar Langit kecil, matilah segera setelah kamu mati. Ketidaktahuannya, bagi Kaisar Langit dari wilayah luar, merupakan malapetaka, dan telapak tangan Ekaristi telah jatuh. Engah. Roh primordial dari Kaisar Langit dari wilayah luar terhapus menjadi abu dalam sekejap. Dari awal sampai akhir, tidak ada satupun gelombang-gelombang. Ma Liu menyusul dua kaisar besar dari wilayah luar dan naik jalan yang disebut Huang Kuan. Sebelum dia akan mati, dia tahu apa itu penyesalan. Dia menyesal harus membunuh untuk menemukan kegembiraan. Dia berjuang untuk kesempatan itu, tetapi kehilangan nyawanya. Ketika itu tiba, dia bahkan tidak bisa bergerak. Ledakan. Membunuh 3 anak kecil. Semut, berani membandingkan diri mereka dengan langit. Iblis semu itu mencibir, dan membalik Ye Chen dengan telapak tangan. Telapak tangan ini benar-benar cukup kuat, hampir musnah oleh Ye Chen, jika tidak selamanya, mungkin akan berubah menjadi abu. Zun Huang mengalahkan Kaisar Surga, bagaimana bisa ada rasa superioritas? Ye Chen berdentang, dan dia benar-benar Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Sangat disayangkan bahwa meskipun Yuan Shen kuat, setelah memotong lautan surga semu dan dewa iblis, tidak ada gelombang-gelombang sedikit pun. Zeng. Saat permaisuri datang, dia menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Ini lumayan. The Kuaso Desolate Heavenly Demon tersenyum, dan memainkan setan di tangannya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, dia merasakan kekuatan pengurungan padanya. Meskipun lemah dan dapat diabaikan, hal itu mengganggu ritmenya. Orang yang melarangnya tentu saja adalah Ye Chen, dia sangat sengit dalam pertempuran, dan dia juga ahli dalam mendukung permaisuri. Karena larangannya, kecepatan serangan Kuaso Desolate Sky Demon diperlambat 1/10.000 detik. Tetapi pada saat ini, ketika pedang permaisuri tiba, dia tidak menyodok kemanapun, hanya menjulurkan kepalanya. Engah. Cahaya berdarah dari darah Zun Huangdi benar-benar menyilaukan saat ini, dan lubang darah menyembul di dahi kepala. Mencari kematian. Kuaso Desolate Sky Demon menyeringai, tubuhnya bergetar, dan lingkaran cahaya hitam menyebar, menjatuhkan permaisuri dan juga Ye Chen. Lalu, ada 2 lampu ajaib, mengikuti Ye Chen dan permaisuri, dan di atas lampu ajaib, ada hukum yang mengelilinginya. Engah. Engah. Di kehampaan timur dan barat, ada semburan darah permaisuri dipukul, dan Ye Chen tidak bisa melarikan diri. Menghancurkan. Permaisuri memarahi dengan lembut, dan memotong kekuatan sihir yang telah memasuki tubuhnya dengan keabadian, yang bukan merupakan kekuatan biasa. Menghancurkan. Ye Chen mendengus dingin, dan ingin memotong kekuatan sihirnya, tetapi gagal. Kekuatan sihirnya sangat aneh sehingga terukir di tubuh Kaisar dalam sekejap, seperti tanda merek, yang tidak dapat dipotong. Dalam sekejap, dia berubah dari wujud muda menjadi seorang pemuda. Dalam sekejap, dia berubah dari anak laki-laki menjadi anak kecil lagi. Hukum waktu. Semua kaisar dan dewa mengubah wajah mereka, terutama mata di Huang yang paling dalam, mengetahui serangan seperti apa yang dilakukan Ye Chen. Ini memang hukum waktu yang sangat aneh dan mendominasi. Itu bisa melarutkan orang yang hidup di sungai panjang waktu. Dunia akan mengingat Anda, tetapi Anda tidak pernah ada di dunia, dan Anda langsung terhapus dari akar. Ini benar-benar kamu. Ye Chen mengutuk diam-diam, dia juga tahu hukum waktu, dia telah terintegrasi ke dalam keabadian, tetapi jauh dari level ini. Namun, terlalu bagus untuk berpikir untuk menghapusnya dengan ini. Dia secara paksa membalikkannya dengan keabadian, dan beralih dari masa kanak-kanak kembali ke masa muda, dari masa muda kembali ke masa muda, menghancurkan kekuatan sihir. Tidak hanya dia hancur, tetapi dia juga mengalami momen pencerahan.
Pencerahan ini adalah tentang ruang dan waktu, dan juga tentang ruang dan waktu. Ruang adalah simpulnya, dan waktu adalah jejaknya. Ruang dan waktu bertindak sebagai waktu dan ruang, dan jejak simpulnya menjadi posisi, yang merupakan jejak kegelapan. Pada saat ini, melihat pedang abadi di tangannya lagi, pedang itu berdengung dan bergerak, menyisakan sedikit ruang dan waktu. Lihat pedangnya. Ye Chen mengangkat tangannya secara terbuka, mengayunkan pedang abadi, menelusuri jejak Ming Ming, dan menebasnya dengan satu pedang. Dengan baik. Kuaso Desolate Heavenly Demon yang masih melawan permaisuri tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam, dan ada selokan darah di dadanya. Melintasi ruang dan waktu. Kuaso Desolate Sky Demon menyipitkan matanya sedikit, mengetahui jenis serangan yang dia hadapi, dia benar-benar lengah. Ye Chen yang menyerangnya melintasi ruang dan waktu. Ini adalah pencerahannya barusan. Kuaso Desolate Heavenly Demon gagal menghapusnya dari dunia, tetapi mengiriminya kekayaan yang menantang surga, yang mengilhami momen pencerahan itu. Nasib baik ini melintasi ruang dan waktu. Dalam serangan pedang sebelumnya, dia diam-diam mengubah konsep waktu dan ruang waktu, dan pedang yang dia tebas pada kehampaan, tetapi dia menebas iblis di saat sebelumnya. Terus terang, serangan lintas waktu dan ruang ini hanya berlangsung sesaat, dan dengan pencerahannya saat ini, dia hanya bisa menjangkau dalam sekejap ini. Bagaimana mengatakan? Jika dia menyadari arti sebenarnya dari menyerang melintasi ruang dan waktu, dia dapat memotong kembali 800 tahun yang lalu dengan satu pedang. Secara alami, kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan terburu-buru menyerang melintasi ruang dan waktu, karena itu akan mengganggu sejarah, dan semakin lama rentang waktunya, gangguannya akan semakin parah. Apa yang disebut mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh adalah kebenaran. Perubahan sejarah akan mempengaruhi generasi mendatang. Entah itu berkah atau kutukan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Menyerang melintasi ruang dan waktu itu mudah. Ye Chen melirik Zun Huang Tianmo, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Baru kemudian dia menyadari sedikit kedangkalan, dan memotong pedang Zun Huang Tianmo. Benar-benar menakjubkan dan menantang surga. Permaisuri bergumam pelan, dan dia juga akrab dengan serangan melintasi ruang dan waktu. Tepatnya, permaisuri asli yang mengetahuinya. Adapun dia, karena batasan tertentu, dia tidak bisa menggunakan kekuatan supernatural seperti itu. Jika itu adalah permaisuri sungguhan, Anda dapat melemparkannya dengan mengangkat tangan. Aku akan memotong, memotong. Ye Tiandi menggertak, memegang pedang abadinya, menebas secara acak di langit kosong lainnya, tetapi sepertinya tidak ada orang lain di langit kosong itu kecuali dia. Adegan itu, sekilas, sepertinya membelah udara. Para dewa akan tercengang, dan para kaisar juga akan tercengang. Jika Anda mengesampingkannya, iblis tidak akan bertarung, udara seperti apa yang Anda berikan, apakah Anda buta, atau apakah Anda sengaja membuatnya untuk menghibur? Namun, bagaimana mereka tahu bahwa apa yang ditebas Ye Chen bukanlah udara, tetapi setan langit semu di saat-saat terakhir? Waktu tidak pernah berhenti berlalu, meskipun saat terakhir telah berlalu, ia telah ada dalam ruang dan waktu. Keberadaan itu nyata. Dan Ye Chen, apa yang dia potong hanyalah saat-saat terakhir, alih-alih membunuhmu saat ini, dia hanya membidik saat-saat terakhir, bermain dengan hidupnya dan menemukan jejak saat itu, apakah ada iblis semu di depan. Tentang dia, nyatanya, tidak masalah lagi, bahkan jika Anda berjarak 8 juta mil, hal yang sama dapat dipotong tanpa kesalahan. Ini adalah kengerian ruang dan waktu. Dia telah menderita 3 serangan perjalanan waktu sebelumnya, dan dia sangat terkesan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa perjalanan waktu sangat berguna. Engah. Di langit kosong lainnya, Kuaso Desolate Sky Demon tidak akan bisa hidup damai. Setiap kali Ye Chen membuat pedang melintasi ruang dan waktu, akan ada selokan darah ekstra di tubuh iblisnya. Hanya dalam 3-5 saat, tubuhnya sudah ditutupi garis bekas pedang. Hal yang menjijikkan adalah bahwa serangan ini tidak mungkin untuk dilawan, dapat dicegah untuk sesaat, tetapi tidak dapat dicegah untuk sesaat. Siapa yang menyerangku? Wajah Zun Huang Tianmo berubah ganas. Meskipun dia Zun Huangdi, dia tidak tahu apa-apa tentang melintasi ruang dan waktu. Lagi pula, dia bukan generasi iblis suci, jadi sulit untuk menjaganya. Aku akan memotong. Ketika dia sangat marah, dia mendengar teriakan itu, dan melihat ke samping ke langit kosong lainnya, dan melihat tubuh suci kecil itu, pedang abadi yang menari sembarangan, pedang itu mungkin mendominasi, menggertak cukup keras, karena setiap kali dia mengayunkan pedang, akan ada bekas pedang di tubuh iblisnya. Itu dia. Zun Huang Tianmo mengertakkan gigi dan langsung pergi ke sisi itu.
Dia tidak hanya meremehkan Ye Chen, itu terlalu diremehkan, dia terkena cahaya ajaib waktu, tetapi itu tidak terhapus, dan, tak disangka ia juga mahir dalam serangan ruang waktu, meski hanya sesaat, namun cukup membuatnya sakit. Orang seperti ini, yang bisa dibunuh dalam 1 detik, tidak akan pernah menunggu sampai detik berikutnya, tidak heran mereka bisa hidup damai jika membiarkannya membuat masalah. Kemana harus pergi? Kaisar wanita datang melintasi langit selangkah demi selangkah, menghalangi jalan setan langit Kuasi Huang. Dengan bantuan Ye Chen, harapannya jauh lebih besar. Mungkin, dia benar-benar dapat membunuh Kuasi Kaisar Huang. Keluar. Zun Huang Tianmo berteriak keras, dan menamparnya dengan telapak tangan. Namun, sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya dengan telapak tangannya, ada bekas pedang lain di dadanya, Ye Chen yang menebas ruang dan waktu, mungkin terlalu kuat, dan dia mundur setengah langkah. Karena itu, telapak tangan yang ditamparnya juga kehilangan kekuatan, dan dengan mudah dihindari oleh permaisuri, dan Ling Tian hampir merobek salah satu lengannya dengan serangan pedang. Sangat bagus. Kuaso Huang Tianmo balas tertawa dengan marah, membawa Ye Chen untuk menyerang melintasi ruang dan waktu, melintasi alam semesta dalam 1 langkah, dan menunjuk Ye Chen dengan 1 jari, mengabaikan tubuh kaisar, fokus pada primordial roh. Permaisuri terwujud dalam sekejap, dan berdiri di depan Ye Chen, dengan tangan giok sebening kristal terbentang di langit, dan 5 jari giok ramping, masing-masing dengan kekuatan hukum, dan lebih dari 1 jenis. Demon surgawi menunjuk dan dikalahkan oleh telapak tangannya. Aku akan memotong. Teriak Ye Chen, masih membocorkan auranya yang mendominasi. Meskipun Kuaso Desolate Sky Demon berjarak ribuan mil jauhnya, tidak ada bedanya dengan apa yang dia hadapi di depannya, karena dia dapat menemukan jejak Kuaso Desolate Sky Demon dalam ruang dan waktu di saat-saat terakhir. Dengan cara ini, setan langit semu adalah target hidup, tidak peduli di mana dia berada, dia menebasnya dengan pedang demi pedang, dan dia tidak mungkin untuk dilawan. Sayangnya, ada kerugian dari rentang waktu. Kerugian yang disebut adalah melemahnya kekuatan, karena ini adalah serangan melintasi ruang dan waktu, kekuatan serangan melewati ruang dan waktu, dan banyak kekuatan akan dihilangkan oleh ruang dan waktu. Dan melintasi ruang, semakin banyak kekuatan yang akan dihilangkan. Banyak, jika bukan karena melemahnya kekuatan oleh ruang dan waktu, dia akan terbunuh sedini pertama kali dia diserang melintasi ruang dan waktu. Itu karena dia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang melintasi ruang dan waktu, sehingga kekuatan yang melemah dari serangan yang berlangsung sesaat ini sangat terbatas, dan sulit untuk benar-benar melukai Kuaso Desolate Demon, jadi dia hanya bisa bermain sebagai asisten untuk membuat masalah. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya mereka yang menyerang selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Mengesampingkan kekuatan mereka yang melemah, dalam jangka waktu dan ruang yang begitu lama, orbit gelap mungkin menyimpang. Sulit untuk dipukul. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, pekerjaan teknis di tangannya tidak berhenti, 1 pedang demi 1 pedang lebih mendominasi daripada 1 pedang, meskipun dia masih kaisar surga, dia menebas sampai mati. Engah. Di tubuh Zun Huang Tianmo, ada lebih banyak bekas pedang, tubuh kaisar yang tidak bisa dihancurkan, dan dia memiliki pemulihan yang mendominasi, tetapi dia tidak tahan dengan tebasan Ye Chen, 1 selokan darah tidak sembuh, dan yang lainnya dicetak. Oleh karena itu, permaisuri sering memanfaatkan celah, dan ketika dia melihat peluang, dia menyerang seperti guntur, siapapun yang merasa tidak nyaman akan mengetahuinya. Berikan pada kuat, teriak Kuaso Desolate Sky Demon. Mampu menjadi Kuaso Desolate Emperor tidaklah sia-sia. Tetapi melihat tubuhnya dikelilingi oleh hukum waktu, itu sebenarnya langsung memotong saat-saat terakhir, dan bahkan jika dia terluka parah di detik terakhir, itu tidak akan dapat mempengaruhinya saat ini. Episode 3124 Kaisar Kuasi Kelaparan yang Mengerikan. Aku akan memotong. Ye Chen mengayunkan pedang abadi, masih memotong dengan liar. Tidak ada gunanya, dia telah memutuskan sebab dan akibat. Permaisuri mentransmisikan suara itu, melihatnya dengan jelas. Kuaso Desolate Heavenly Demon memang menakutkan, dan dia juga diam-diam mengubah konsep. Cedera pada saat terakhir adalah penyebabnya, cedera pada saat ini adalah akibatnya, dan sebab dan akibat dalam kegelapan dipatahkan pada akhirnya. Saat jika Anda menyadari arti sebenarnya dari bidang ini, lawan pada dasarnya tidak akan dapat menjaganya, dan akan sulit untuk menentukan sebab dan akibatnya. Luar biasa. Ye Chen mendecakkan lidahnya, karena dia memotong sebab dan akibat, dia tidak bisa menyakitinya lagi, dan orang yang bisa menjadi Kaisar Kuaso Huang sebenarnya bukan penutup. Apalagi yang bisa diandalkan.
Setan langit semu datang dari langit, dengan suara seperti guntur abadi, mengguncang langit peri yang luas, dengan rambut panjang tergerai, merah seperti darah, pedang demi pedang terukir di tubuh iblis sebelumnya jejaknya telah menghilang saat ini, dan seluruh tubuh disertai dengan penglihatan kehancuran, seperti dewa iblis dari Jeoyu, iblis yang mengerikan, menutupi langit dan menutupi bumi. Permaisuri terdiam, begitu pula Ye Chen. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam, berbalik dan melarikan diri. Jelas tidak mungkin untuk membunuh setan semu di Jalan Taiko dibandingkan dengan Jalan Taiko, Illusion adalah medan perang terbaik, dan mereka memiliki kelebihan yang melekat. Tunggu, bisakah kita pergi? Zun Huang Tianmo mendengus dingin, melangkah melintasi alam semesta dalam satu langkah, memblokir jalan keduanya, dan menyapu ke arahnya dengan telapak tangan penghancur. Permaisuri keabadian berkedip dan secara paksa menghindarinya. Ye Chen menggunakan Dewa Petir untuk melarikan diri ke langit, tetapi telapak tangan Zun Huang Tian Demon terlalu menakutkan, meskipun dia melarikan diri, dia terpengaruh, dan setengah dari tubuhnya terbelah. Benar saja, semakin jauh ke belakang kerajaan, semakin keterlaluan jadinya. Saat itu, ketika dia menjadi Kaisar Agung, mengalahkan Kaisar Langit dari wilayah luar seperti bermain untuk bersenang-senang. Sekarang, dia dipukuli dengan sangat parah hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Oleh karena itu, evaluasi kekuatan tempur juga tergantung pada siapa lawannya. Jika Xiong Ercheng adalah Kaisar Semu, dia jelas tidak setingkat dengan orang kepercayaan Cheng Zun Huang, orang kepercayaan Huang Di mungkin akan ditampar sampai mati. Inilah celahnya. Melihat iblis surgawi di sisi berlawanan, dia bukan Kaisar Kuasi Huang biasa, dia lahir dengan banyak hukum, dapat mengontrol waktu, dan dapat menilai sebab dan akibat, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Hancurkan. Ye Chen memikirkannya sejenak, dan Kuaso Desolate Sky Demon menyerang lagi, dan target serangan pertama telah berubah dari Kaisar Wanita menjadi dia. Itu harus menjadi ruang dan waktu lintas sebelumnya. Jika Anda tidak bertarung, Anda harus menjatuhkannya terlebih dahulu. Ye Chen berdarah, dan ditusuk di antara alisnya oleh iblis semu. Bahkan perisai naga sucinya tidak bisa menahan pukulan itu. Jari itu mengabaikan tubuh fisiknya dan melukai tubuh aslinya dengan parah. Retakan telah terbuka pada jiwa. Engah. Ye Chen menerima satu jari, dan Kuaso Desolate Sky Demon juga menerima pedang dari Kaisar Wanita. Sebuah selokan darah yang dalam dipotong di punggungnya, dan tulang punggungnya dapat dilihat melalui lukanya. Tersesat. Kuaso Desolate Sky Demon sangat marah, dan menjatuhkan permaisuri dengan satu telapak tangan. Tujuannya tetap Ye Chen. Sebelum Ye Chen mengatur tubuhnya, dia melihat cahaya redup keluar dari tubuhnya. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu adalah rantai keteraturan, diukir dengan pola sihir, begitu dekat dengan mengabaikan ruang, itu masuk ke tubuh Ye Chen selanjutnya hari, mengunci Ye Chen Yuan God, sepertinya dia ingin menyeret Ye Chen Yuan Shen keluar. Ternyata, memang begitu. Ye Chen bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas, jadi jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, itu adalah emas dan batu giok di luar, dan busuk di dalam. Jiwa, itu penuh dengan lubang dan retakan, celah yang terbuka sangat sulit untuk disembuhkan, dan sampai sekarang masih diracuni oleh kekuatan sihir. Berikan padaku. Ye Chen mengertakkan gigi dan meraung, matanya merah darah, dan dia mengayunkan pedang abadi, mencoba memotong rantai keteraturan yang mengunci roh primordial. Sayangnya, dia terus memotong. Tidak hanya dia dipotong terus-menerus, tapi dia juga diseret oleh rantai keteraturan menuju Kuaso Desolate Heavenly Demon. Jika tidak ada yang lain, dia akan ditelan. Zeng. Pada saat kritis, Kaisar Wanita datang untuk membunuh, Ling Tian memotong rantai ketertiban dengan satu pedang, dan pada saat yang sama, dengan jentikan tangannya, roh primordial Ye Chen dikirim kembali ke tubuh fisik. The Kuaso Desolate Heavenly Demon tertawa sinis. Segera, dia melihat tubuh kaisarnya bergetar, dan seluruh dunia berguncang, dan alam semesta akan runtuh. Melihat Chang Miao lagi, seketika gelap, seolah tertutup lapisan awan, begitu gelap hingga menelan cahaya yang seharusnya ada. Ye Chen menstabilkan sosoknya, menatap kehampaan dengan sungguh-sungguh, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan pemusnahan yang menyelimuti langit dan bumi, dan Kuaso Desolate Heavenly Demon harus menggunakan metode terlarang yang mengerikan. Divine Power, yang diserap sepanjang waktu. Perasaan sekarang seperti jatuh ke dalam lubang hitam, yang disebut hukum dan kekuatan gaib semuanya adalah dekorasi yang sia-sia, dan ada pusaran tak terlihat yang menelannya. Hentikan dia. Permaisuri berbisik, dan membuat segel dengan satu tangan, seolah-olah dia tahu metode terlarang apa yang digunakan Kuaso Desolate Demon, dan sekarang dia dapat menerobos secara paksa, tetapi premisnya adalah ada waktu. Ye Chen datang dari langit, menyembuhkan roh primordial,
memindahkan laut peri abadi, dan menelan iblis langit yang semu secara langsung. Semut kecil, berani menjebakku. Kuaso Desolate Sky Demon mendengus dingin, dan bergegas keluar dalam hitungan detik. Bersenandung. Ye Chen membunuh dalam sekejap, dengan tongkat peri ekstra di tangannya, dan menghancurkannya dengan kuat di kepala iblis itu. Paung! Suaranya seperti suara logam yang dibanting, tongkat Ye Chen seperti memukul pelat baja, tongkat besinya patah, dan lengannya juga hancur berantakan. Pergi untuk melihat Desolate Sky Demon, ekspresinya sangat mengerikan. Setelah terkena tongkat, dia tidak merasakan sakit atau gatal, tapi sayang sekali. Itu seperti boneka kecil yang kencing di atas kepalanya dan merasa sangat sakit. Aku akan memberitahumu bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Zun Huangtian meraung, dia telah berubah pikiran, dia tidak akan membunuh Ye Chen, dia menangkapnya hidup-hidup, lalu membawanya kembali, melemparkannya ke boneka rendahan, hidup setelah hidup, seperti anjing, bersujud di kakinya. Tampak untuk melihat melalui pikirannya, Ye Chen berbalik dan lari. Dengan baik, kuasa Wild Heaven Demon mengabaikan permaisuri, dan langsung mengejarnya. Tidak peduli seberapa ceroboh Ye Chen berlari, dia tidak bisa mengambil satu langkah lebih cepat darinya. Dia menyusul dalam sekejap, dan menekan dengan telapak tangannya. Hancurkan aku. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, membuka penampilannya yang mendominasi lagi, mengangkat tangannya ke langit lagi, dan mengulur waktu. Dia seorang profesional, dan dia masih ingin menekan tubuh suci tingkat Kaisar Langit dengan satu telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan iblis surgawi jatuh, dan langit serta bumi menggelegar. Ye Chen muncrat darah, kakinya ditekuk di bawah tekanan telapak tangan, dia tangguh, dengan keyakinan yang tidak bisa dihancurkan, mendukungnya untuk berdiri tegak, cahaya abadi mekar, dan melawan dengan paksa. Melihat ke bawah ke langit, tanah yang luas itu tergores sedikit demi sedikit karena telapak tangan iblis surgawi. Jika Huangdi cukup kuat, dia dapat menghancurkan jalan Taiko. Semut selalu semut. Kaisar Zun Huang berdiri tegak selama 9 hari, dan suaranya seperti guntur, seperti kalimat dari dewa, diam dan agung, menghadap ke orang biasa dan Ye Chen, dan telapak tangan yang jatuh diberkati dengan kekuatan sihir, terukir menjadi pola sihir Dao-Dao. Engah. Ye Chen memuntahkan darah lagi, dan lengannya yang baru saja sembuh retak sedikit demi sedikit, kakinya yang telanjang sudah setengah berlutut, dan tubuh yang berlumuran darah pecah menjadi retakan, dan setiap retakan dipenuhi dengan darah emas. Darah yang mengalir dihancurkan menjadi abu oleh paksaan. Meski begitu, dia masih tidak jatuh. Sekarang, belum lagi para kaisar dan dewa, bahkan Kaisar Zun Huang tidak bisa menahan keterkejutan sesaat, tubuh suci kecil di matanya lebih luar biasa dari yang dia bayangkan, dan itu terlalu tangguh. Kaisar Zun Huang mulai mengerti mengapa permaisuri bersedia menjadi pionnya, sekarang tampaknya ada benarnya juga. Tidak buruk menjadi boneka. Kaisar Zun Huang tersenyum sedikit, dan telapak tangan yang ditamparnya menjadi bentuk cakar. Dia ingin menangkap Ye Chen hidup-hidup dan mengambilnya kembali untuk mempelajarinya dengan cermat. Mungkin akan ada kejutan. Engah. Ye Chen batuk darah lagi, dan setengah dari tubuh sucinya meledak. Kekuatan ilahi yang seharusnya melonjak didorong kembali ke tubuhnya karena kekuatan setan langit semu, dan dia bahkan tidak bisa menahannya. Keabadian di bawah penutup telapak tangan Zun Huang, masih dalam sangkar langit hitam, kekuatan ilahinya menghilang sepanjang waktu, tepatnya, dia ditelan dengan paksa. Sialan. Para kaisar terlihat jelek, dan ingin menyelamatkan mereka, tetapi karena tekanan dari kuasi kehancuran, mereka tidak bisa keluar dari kuali, jadi mereka hanya bisa menonton. Kembalilah ke tempat dudukku, dan kamu tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Kaisar Zun Huang tersenyum, jahat dan kejam. Kemudian, kepala dan tubuhnya dipisahkan. Permaisuri datang dan memenggal kepalanya dengan pedang. Karena kepalanya bergerak, telapak tangan Ling Tian juga kehilangan kekuatannya, Ye Chen terhuyung-huyung, dan akhirnya berdiri kokoh. Ayo pergi. Permaisuri turun seketika, menggunakan keabadiannya sendiri untuk menghubungkan keabadian Ye Chen, dan dengan demikian menggunakan metode pelarian yang menantang surga. Ledakan. Langit hitam di dunia senja runtuh seketika, dan cahaya redup kembali ke jalan kuno. Hukum terlarang sebelumnya dari setan langit semu dengan paksa dipatahkan oleh permaisuri. Kamu, benar-benar pantas mati. Kaisar Zun Huang melolong marah, kepalanya yang terpenggal kembali ke tempatnya dalam sekejap, dan ekspresi tersenyum sebelumnya menjadi lebih ganas daripada hantu jahat. Selama berabad-abad, sepanjang hidupnya yang berdarah, dia masih itu adalah pertama kalinya seseorang memenggal kepalanya. Saat Kaisar Zun Huang marah, alam semesta runtuh. Membunuh. Kaisar Kuaso Desolate yang marah melangkah keluar dengan satu kaki,
dan melintasi ribuan mil langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh dihancurkan. Ingat rute dan pintu masuknya. Kaisar wanita mengabaikan Kaisar Kuasi Huang di belakangnya, dan hanya berkata kepada Ye Chen. Ingat, jawab Ye Chen, dengan darah masih mengalir dari mulutnya. Dibandingkan dengan permaisuri, dia terluka lebih parah. Keabadian tidak sebanding dengan permaisuri, dan latar belakangnya terlalu jauh di belakang. Dia bisa memegang telapak tangan raja Kaisar Kuasi Huang, yang cukup untuk memandang rendah surga, lagi pula, dia hanyalah Kaisar Surga tingkat pertama, dan dia dalam keadaan lemah. Kaisar wanita tersenyum sedikit, dan dua jenis keabadian menjadi abadi, memimpin Ye Chen melintasi langit, dan semuanya lolos ke dalam kehampaan. Ledakan. Kaisar Zun Huang tiba sesudahnya, dan ada dua lampu ajaib lagi. Engah. Engah. Jalan darah Kaisar tiba-tiba muncul, Ye Chen dan Kaisar wanita diserang tanpa urutan tertentu, darahnya cerah, tapi itu mengejutkan. Dia bisa bertahan dalam kehampaan. Melihat Kaisar wanita dan Ye Chen, para Kaisar dan Dewa semuanya mengarah ke Huangdi, yang mengikuti ilusi, tetapi tidak ada kekuatan gelap untuk menghancurkannya, dan tekanannya tidak berkurang. Ini makam yang kamu pilih. Kaisar Zun Huang menyeringai, dan menginjak kekosongan. Ya, dia tidak terpengaruh oleh kehampaan dan kehampaan. Kekuatan gelap itu ada, tetapi kadang-kadang dilawan olehnya. Dia telah datang ke jalan Taiko selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia tidak sia-sia. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak kehilangan arah dalam kehampaan, jika dia tidak takut tersesat di dalamnya, dia akan dapat berjalan dari bagian jalan kuno ini ke bagian berikutnya dari jalan tersebut. Jalan kuno. Oleh karena itu, dia juga memiliki keuntungan yang dimiliki permaisuri dan Ye Chen dalam kepalsuan, itu tidak lebih dari medan perang yang berbeda, dan hasilnya sama baginya. Episode 3125 Kontrak Abadi. Kekosongan yang luas bergemuruh. Itu adalah situasi konfrontatif, permaisuri dan Ye Chen berdiri berdampingan, keduanya berlumuran darah, terjalin dengan cahaya abadi, digariskan oleh hukum abadi, dan menggelar negeri dongeng yang cerah. Di seberang, Kaisar Zun Huang berdiri di sana. Dibandingkan dengan permaisuri dan Ye Chen, kekuatan iblisnya lebih kuat, seperti Dewa Iblis, beristirahat di sungai panjang waktu, iblis yang berguling membentuk lautan luas, untaian-untaian seberat gunung, dan dapat menghancurkan lemari besi abadi dari keabadian. Senyumnya masih sangat jahat, matanya penuh dengan kehancuran, dan setiap penglihatan ditutupi dengan kecemerlangan hari kiamat. Untuk dapat bertahan dalam hayalan. Gumam Ye Chen, sekali lagi meremehkan Kuasi Huangdi. Pergi menemui permaisuri, ekspresinya tidak berubah. Tampaknya dalam adegan saat ini, dia sudah mengerti bahwa bukan hanya keabadian yang bisa bertahan dalam ilusi, jika hukum dijadikan keabadian, itu juga bisa menjadi kebenaran. Tiba-tiba, seberkas cahaya abadi terbang keluar dari tubuh Kaisar wanita, yang tampak hidup, mengelilingi tubuhnya, dan memancar dari tubuh Ye Chen juga menyebabkan sinar keabadian. Dua abadi terjalin, menyatu menjadi satu. Pada saat yang sama, pola peri abadi terukir di antara alis Ye Chen dan permaisuri, bersinar dengan cahaya abadi. Kontrak. Ye Chen bergumam pelan. Tebakannya benar, ini memang sebuah kontrak, dan hanya dua orang yang sama-sama membawa keabadian yang dapat membuat kontrak ini. Artinya, kontrak abadi. Karena pembentukan kontrak, keabadian kedua orang saling melengkapi, terlepas dari kekuatan ilahi, prinsip hukum, sumber, kekuatan pemulihan. Mereka semua terhubung selamanya, mekar kecemerlangan yang cerah. Kaisar Zun Huang tersenyum sedikit, dan menyerang dengan kaki kepalsuan, itu masih merupakan telapak tangan kehancuran, mendorong secara horizontal, menghancurkan orang mati. Baik Ye Chen dan permaisuri bergerak, menyerang dari kiri dan kanan. Kaisar wanita menghunus pedangnya, dan membuka telapak tangan dengan satu pedang. Ye Chen datang dalam sekejap, dan keabadian berubah menjadi dunia yang luas dan luas. Di dalamnya, setiap gunung, setiap sungai, setiap rerumputan, dan setiap pohon semuanya dijiwai dengan spiritualitas abadi. Sebuah penglihatan muncul, dan kekuatannya luar biasa, dan dia melakukan tendangan voli ke arah Kaisar Kuasi Huang. Kekuatan supernatural kecil, berani pamer. Kaisar Zun Huang mencibir, tubuh iblis bergetar, dan dunia luas terguncang, dan Ye Chen terguncang bersama. Zeng. Permaisuri Yongheng menikam dengan pedang, mengabaikan kekosongan dan hukum, menembus tubuh iblis yang semu. Kamu jauh di belakangnya. Demon Langit Semu Desolate mendengus dingin, menerima pedang dari permaisuri, dan mengembalikan tamparan ke permaisuri, tubuh abadi permaisuri berlumuran darah. Zeng. Ye Chen, yang diliputi oleh keterkejutan, berbalik dalam sekejap, dan menebas dengan pedang abadi.
Itu bukan serangan melintasi ruang dan waktu, tetapi pedang yang memotong umur 1000 tahun Kaisar Kuasi Huang. Itu Kuaso Desolate Sky Demon memiliki berbagai hukum untuk melindungi tubuhnya, yang menghilangkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Menarik. Kaisar Zun Huang tersenyum alih-alih marah, dan dia benar-benar luar biasa. Umurnya terputus, tetapi dia dengan paksa membalikkannya, dan umur 1000 tahun yang hilang langsung diseret ke dalam cincin tahunan. Segel. Kaisar wanita datang dari Lingtian, dan melakukan pagoda untuk keabadian, menutupi Kaisar Kuasi Huang. Di dalam, kilat dan guntur bergemuruh, dan rantai hukum saling silang. Itu disegel dan dihancurkan. Sayang sekali dia tidak bisa menyegel Kaisar Zun Huang, dia dihancurkan oleh pukulan, dan dia hampir memotong tahtanya sebagai Kaisar Surga dengan membalikkan tangannya. Bersenandung. Ye Chen tiba lagi, dan berevolusi menjadi kuali dewa, diukir dengan pola hukum dewa, dipenuhi dengan energi kacau, dan mekar dengan cahaya abadi, seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. Kaisar Zun Huang tidak berdiri teguh pada satu langkah, dan dia terhuyung-huyung di bawah tekanan, dia meremehkan jalan Ye Chen, dan meremehkan hukumnya, keabadian yang menemukan jalan lain juga cukup kuat. Namun, di matanya, kekuatan semacam ini hanyalah hiasan, dan penindasan absolut dari kekuatan tempur hanyalah ilusi. Engah. Ye Chen berdarah, dan terkena jari, dadanya meledak di tempat, tulang kaisar berlumuran darah suci, dan penuh dengan kekosongan sebelum dia bisa berdiri diam, dia melihat lautan darah iblis jatuh ke arahnya, menelannya hanya dengan satu pertemuan. Membuka. Ye Chen dengan paksa menstabilkan sosoknya, melompat keluar seperti naga, sudah berlumuran darah, berkat latar belakangnya yang kuat, jika tidak, dia akan ditelan menjadi abu oleh roh jahat. Juga ditelan, dan permaisuri. Dibandingkan dengan dia, permaisuri lebih baik, tetapi tidak jauh lebih baik, sosok berlumuran darah itu menyengat. Semut, gemetar. Tawa jahat Zun Huangdi menyerang lagi, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan sihir. Di sisi lain, permaisuri dan Ye Chen sama-sama dipenuhi bekas luka dan berada dalam kondisi lemah. Tidak heran jika mereka menjadi lebih baik saat bertarung melawan Kaisar Kuasi Huang Puncak. Bukannya mereka tidak cukup kuat, tapi Kaisar Kuasi Huang terlalu menakutkan untuk menantang dua. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi suara gemuruh, pertempuran tertinggi tiba-tiba pecah. Di timur, Ye Chen dan permaisuri bekerja sama untuk mendukung keabadian, hukum beresonansi, dan penglihatan saling terkait, menafsirkan dunia abadi secara ekstrim. Keduanya berdiri di dalamnya, satu seperti gips emas, seperti dewa perang. Bersemangat, seperti para dewa di dunia, berdiri di akhir tahun, sulit dipahami. Di barat, setan langit semu membuka tanah ajaib, di mana mayat menumpuk ke pegunungan, darah mengalir ke sungai, ada roh-roh jahat yang melolong dan berjuang, dan ada lebih banyak bintang setan yang berevolusi, di mana Anda bisa melihat yang hitam. Matahari dan bulan purnama yang setengah menghilang dalam reinkarnasi kehancuran, dia seperti dewa iblis di dalamnya, kejahatan iblis bergulir, melintasi hutan belantara. Ledakan, ledakan. Dua dunia besar bertabrakan berulang kali, tanpa satu tabrakan pun, pasti ada penyebaran halo, dan jalan Taiko yang bertabrakan bergetar. Tidak sulit untuk melihat bahwa permaisuri dan Ye Chen benar-benar dikalahkan, dan sulit untuk menghentikan serangan iblis, mereka dipukuli sepanjang jalan dan tidak bisa diam, sering berdarah, dan membalikkan kekosongan lagi dan lagi. Untungnya, keduanya bekerja sama secara diam-diam dan memiliki daya tarik abadi. Memang benar mereka terluka, tetapi momentum mereka meningkat. Itulah keinginan untuk berperang, dan itu juga keyakinan. Apakah itu untuk langit atau untuk diri mereka sendiri, mereka tidak bisa jatuh. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka akan kehilangan rakyat jelata di semua wilayah. Semua makhluk hidup semuanya semut. Teriakan keras Zun Huangdi seperti kalimat dari dewa, penuh keagungan dan kekuatan magis. Dia benar-benar menakutkan. Meskipun sosoknya sedikit malu, itu jauh dari mempengaruhi fondasinya. Serangan dari penghancuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Keributan pertempuran sangat besar, belum lagi para dewa dan jenderal, bahkan para kaisar agung menyaksikan dengan hati yang gemetar. Terlalu kuat. Raja manusia bergumam pelan, wajahnya sudah pucat, ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar Zun Huang, kekuatan ilahinya begitu menakutkan hingga menantang langit. Jika kamu terus seperti ini, kamu pasti akan kalah. Dewa Raja Keberuntungan berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar wanita dan Ye Chen tidak bisa diam setelah dipukuli, apalagi Tu Zun Huangdi. Kaisar Agung kita hanyalah lelucon. Jenderal Dewa Keempat menertawakan dirinya sendiri, melihat pertempuran yang menghancurkan, apalagi berperang, bahkan gengsi yang tersisa mungkin tidak dapat menahannya.
Setelah memasuki jalan Taiko, datanglah kepalsuan, yaitu Xiao Xiami. Penonton lebih banyak diam. Setiap kali ada raungan dari dunia luar, hati bergetar sekali, dan raungan itu seperti lonceng kematian, mengetuk mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bawah perhatian semua orang, tiga makhluk tertinggi di Douzan semuanya berubah bentuk. Ye Chen berubah menjadi Jackie Chan, raksasa dan raksasa, setiap sisik naga diwarnai dengan cahaya keemasan, bersinar dengan kecemerlangan abadi. Permaisuri berubah menjadi burung phoenix, lahir dari abu api, sayap phoenix menutupi langit dengan sangat besar, dan setiap inci tubuh phoenix diwarnai dengan keabadian. Kaisar Zun Huang berubah menjadi harimau iblis hitam, terlepas dari sikap atau ukurannya yang mengesankan, dia melampaui permaisuri dan Ye Chen, setiap helai rambut tertinggal di sekitar iblis, dan tubuh harimau besar itu akan menghancurkan langit dan bumi saat bergerak. Naga ilahi, burung phoenix, dan harimau iblis bertarung dan menyerang sampai ke kedalaman kehampaan. Sayangnya, Ye Chen dan permaisuri adalah orang-orang yang kehilangan angin, tubuh naga itu diledakkan lebih dari satu kali, dan tubuh burung phoenix runtuh lebih dari satu kali. Kaisar Kuasi Huang, harimau iblis, adalah yang paling kuat, tetapi mata iblis itu penuh dengan tirani, dan ada sentuhan amarah yang tidak bisa disembunyikan. Sungguh kesal, kedua orang itu umumnya tidak bisa melawan. Tenang saja, ada pusaran di sana. Chaos Cauldron mentransmisikan suara itu. Para kaisar juga melihatnya, dan mereka semua mengingatkan bahwa di kedalaman ilusi, sudah ada pusaran besar, yang terlihat, berputar sangat cepat, dan memiliki kekuatan melahap yang mengerikan. Jika semakin dekat, itu mungkin akan terjadi. Tersedot. Permaisuri terdiam. Ye Chen juga tidak menanggapi, tetapi dengan pikiran, dia mengirim Chaos Cauldron keluar dari tubuhnya, membungkusnya dengan keabadian, dan mengirimkannya kembali ke jalan Taiko melintasi kehampaan yang luas. Tidak bagus. Chaos Cauldron berdengung dan bergetar. Setelah mengikuti Ye Chen begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya? Ini adalah kisah pemakaman. Khawatir mereka akan terpengaruh, mereka diusir terlebih dahulu. Sialan. Baru saja di ujung jalan Taiko, semua kaisar dan dewa keluar dari kuali kekacauan, ingin kembali ke kehampaan dan kehampaan. Sangat disayangkan bahwa cahaya abadi yang dibungkus oleh Ye Chen telah menghilang, dan tanpa perlindungan abadi, tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di kehampaan. Itu tidak baik. Ekspresi Tuan Long sangat jelek, dia tahu sifat Ye Chen dengan sangat baik, dia tidak hanya memahaminya, tetapi semua orang yang hadir juga sama, dan karena inilah kegelapan menyelimutinya. Ledakan. Gemuruh. Dalam pertempuran tertinggi ilusi, para kaisar dan dewa tidak akan dapat melihatnya, tetapi mereka dapat mendengar gemuruh yang mengejutkan. Ye Chen dan permaisuri masih bertarung darah. Keduanya dapat melihat apa yang disebut pusaran, tetapi mereka acuh tak acuh, dengan kata lain, target mereka adalah iblis dalam ilusi. Dalam keadaan mereka berdua saat ini, tidak mungkin untuk membunuh Kaisar Zun Huang. Jika mereka tidak dapat dibunuh, gunakan kekuatan mereka untuk membunuh mereka. Pusaran air adalah pilihan terbaik. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Zun Huang, jika dia ditarik ke dalamnya, dia pasti akan mati kehancuran. Engah, engah. Ditemani oleh dua bunga darah yang mekar, Ye Chen dan permaisuri jatuh ke dalam ketidaktahuan, dan keduanya kembali ke bentuk manusia, berlumuran darah. Setelah itu, Kuaso Desolate Heavenly Demon turun ke langit dalam wujud manusia, menutupi kekosongan dengan satu telapak tangan, berniat untuk menghancurkan mereka berdua. Kaisar wanita mengayunkan pedangnya dan mematahkan telapak tangan, bahkan Kaisar Zun Huang mengerang dan terkejut mundur setengah langkah. Sebelum dia menstabilkan bentuk tubuhnya, Ye Chen bergegas ke arahnya dalam sekejap, dan 9 rantai pesanan terbang keluar dari tubuhnya, membobol tubuh iblis Kaisar yang semu, mengunci tulang Kaisar dan roh primordialnya. Senior, mari kita pergi ke neraka bersama. Ye Chen dengan rambut acak-acakan dan mata gila, mengorbankan kekuatan ilahi dan darah mengorbankan asalnya, sebagai ganti momen keadaan puncak, dia tidak berharap bisa menjebak Kuasi Huang Kaisar, tetapi hanya ingin dapat menahannya, jatuh ke dalam pusaran kepalsuan bersama. Terserah kamu. Zun Huangdi mendengus dingin, menggunakan iblis-iblis untuk mengubah pisau ajaib, mencoba memotong rantai keteraturan, tetapi dia tidak bisa diseret ke pusaran air. Melarang. Permaisuri memberikan teguran lembut, dan menjatuhkan hukuman penjara abadi Kaisar Kuaso Huang yang baru saja mengayunkan pisau ajaib membeku sesaat. Pada saat inilah Ye Chen menariknya dan bergegas menuju pusaran. Kekuatan melahap untuk menghancurkan langit dan bumi telah muncul. Dia tidak bisa menahannya, begitu pula Kaisar Kuasi Huang. Itu benar, ini adalah cara untuk membunuh satu sama lain.
Makhluk tertinggi dari garis keturunan Sein Fisik, pada saat dia mengirim Chaos Cauldron, tidak berniat untuk kembali hidup-hidup, dan akan menyeret kaisar yang semu ini jauh-jauh. Ke Jeoyu Huangquan. Hancurkan, hancurkan untukku. Kaisar Zun Huang mendesis, untuk pertama kalinya, ada lebih banyak ketakutan di matanya, dan dia juga takut jika dia memasuki pusaran, dia akan mati. Namun, pemenjaraan abadi kaisar wanita datang lagi, dan dia mengulur waktu lagi untuk membantu Ye Chen. Selamat tinggal. Untuk sesaat, Ye Chen menoleh ke belakang dan menunjukkan senyum hangat kepada Permaisuri, kepada Chu Xuan dan Chu Ling, dan kepada Wu Lei Ruoxi. Selamat tinggal. Permaisuri juga mengatakan hal yang sama, tersenyum manis, dengan sentuhan kelembutan seperti wanita, matanya seperti air, kabutnya kabur, itu adalah air mata Chu Xuan dan Chu Ling, dan air mata tanpa air mata Ruoxi. Saat itu, Permaisuri membuat segel dengan satu tangan. Kemudian, saya melihat cahaya abadi bermekaran pada mereka berdua, terutama kontraksi abadi di antara kedua alis, yang benar-benar menjadi hidup, menyinari cahaya yang paling menyilaukan. Kemudian, Ye Chen, yang jatuh ke pusaran air, digantikan oleh Permaisuri, yang juga mengunci rantai ketertiban setan Kuaso Huang Tian, dan dia juga mewarisinya, dan dialah yang menarik Kaisar Kuaso Huang dan bergegas menuju pusaran air. Ye Chen, di sisi lain, meninggalkan jangkauan pusaran dan muncul di tempat Permaisuri berdiri sebelumnya. Terus terang, Permaisurilah yang secara paksa bertukar tempat dengannya. Ini adalah semacam kemampuan kontrak abadi. Baru saja, dia membantu Ye Chen menyeret Kuaso Desolate Demon, bukan untuk mendorong Ye Chen ke pusaran, tapi untuk saat ini. Seperti yang saya pikirkan sebelumnya, salah satu dari dia dan Ye Chen mungkin mati dalam pertempuran, tapi itu pasti bukan Ye Chen, komandan rakyat jelata di era terakhir, di era ini, dia rela mati untuknya. Siapapun bisa mati, tapi dia tidak bisa mati. Tidak. The Kuaso Desolate Heaven Demon mendesis, dan dengan paksa melepaskan diri dari rantai ketertiban, seolah menjadi gila, mencoba melarikan diri dari kehampaan. Sangat disayangkan bahwa dia telah mencapai jangkauan pusaran, dan kekuatan melahap yang mengerikan, yang lolos darinya, tersedot kembali, dan ditarik ke dalam pusaran yang mengerikan. Permaisuri juga terlibat. Tidak. Raungan Ye Chen adalah raungan dari jiwa, sedih dan serak, dia telah merencanakan segalanya, tetapi dia mengabaikan kontrak abadi, dia sudah siap untuk mati, siapa sangka posisi itu diubah oleh Permaisuri. Baru sekarang dia tahu apa arti perpisahan Permaisuri, itu adalah perpisahan abadi. Belalang sembah menangkap jangkrik, dan Oriole mengikuti di belakang. Rencana yang telah dibuat pada zaman kuno mungkin memiliki arti yang merendahkan, tetapi rencana Permaisuri adalah untuk mati dengan benar, menyelamatkan Ye Chen adalah untuk melanjutkan harapan. Nasib rakyat jelata berlangsung selamanya. Ribuan tahun kemudian, akankah kamu mengingat dua wanita bernama Chu Xuan dan Chu Ling? Ye Chen, kamu harus menang. Momen ketika Permaisuri dimakamkan adalah momen-momen abadi, keempat wanita itu berbicara tiga jenis kata, satu adalah Ruoxi, yang lainnya adalah Wu Lei, dan yang lainnya adalah Chu Xuan dan Chu Ling. Hal yang sama, mereka semua berkata kepada Ye Chen. Air mata mereka menjadi objek pemakaman dalam kehancuran, berubah menjadi untaian abu di pusaran ilusi. Kembalilah. Wajah Ye Chen penuh darah dan air mata, pasti rasa sakit membutakan pikirannya, tersandung, dan bergegas menuju pusaran air lagi. Bersenandung. Pusaran bergetar, dan lapisan halo abadi menyebar, itu berasal dari Permaisuri dan juga dari kontrak abadi, itu harus menjadi upaya terakhir yang dilakukan oleh Permaisuri sebelum dia meninggal. Engah. Ye Chen menyemburkan darah, dan tubuh kaisar yang hancur dan berdarah itu dihancurkan sepenuhnya oleh lingkaran cahaya, dan pusaran itu memiliki akibat yang merusak, menghancurkannya sedikit demi sedikit, hanya menyisakan api primordial ilusi, terbang ke jarak ilusi. Ah! Di pusaran, terdengar lolongan sedih. Itu adalah setan surgawi semu Huangdi, yang memiliki keinginan yang tidak bisa dihancurkan, tetapi tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, tidak peduli seberapa menakutkan hukumnya, semuanya telah menjadi dekorasi di sini, dihancurkan oleh setan ilusi dan berubah menjadi abu. Dia seharusnya mati dalam keadaan sedih, dia tidak hanya gagal membunuh dua kaisar langit kecil, tetapi dia juga terseret ke dalam pusaran.